Pandai. Oh bisa, bisa. Loh, yang rapi lagi yang itu. Pakai sarung model aku dia, pinter dia. Oke, mantap. Bajunya keluarin. Jangan ada gerakan, jangan ada gerakan. Baju keluarin. Enggak apa-apa, keluarin aja. Baju keluarin. Tato hapus. Iya. Dikit lagi Jangan ada bisa. gerakan, jangan ada gerakan. Oh jangan ada gerakan. Oh jangan ada gerakan. Ini kan diajak main di film. Iya. Sementara karakter tuh ada banyak. Ada banyak, ada adegan yang nyolong di. Saya nggak bilang minta diajak main di film. Bukan semua film. Film ini banyak. Film porno juga ada. Iya. Di film agak lain. Iya, misalnya ada karakter yang dia lagi nyulik di minimarket. Gitu. Mau nggak jadi yang nyuri Mau itu? nggak yang meran- Anda berdua Kristen ya? Terus kalau sekolah Islam itu nggak disiplin. Apa? Maksudnya Kalau anak di pesantren kan nginap, nggak bisa pulang pergi. Kalau sekolah Katoliknya masih bisa pulang ke rumah. Nggak, Ada yang nggak bisa Islam pulang, yang lain. seminaris. Ada. Ya masuk aja situ nggak apa-apa, nggak usah kenapa sih? Saya juga nggak punya SD, nggak punya saya. SD juga saya negeri. Nggak boleh lah gitu. Iya. Ini suka kan Iya. pecah-pecah. Kayak nolak tokoh agama dia Ki. Kok jadi nolak tokoh agama sih? Malah tokoh agama lah kau yang kayak gitu. Siapa yang nolak tokoh agama? Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Pasukan bermarga, Habib Jafar. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Habib. Apa hukumnya orang lagi ada bintang tamu makan Habib? Apa hukumnya? Saya sering lihat dia biasanya marah-marah itu ya. Iya. Itu hukumnya tidak menghormati tamu. Oke. Tapi saya coba ya, dia marah nggak kalau sama saya? Enggak. Pakai kacang lah biar. Nggak mau didengar. Tidak peduli dia. Malah nggak mau Lebih tidak didengar. peduli. Tapi tadi aku udah bilang sama Beb, aku sambil makan ya Beb, lapar Ya, Beb, ya, belum Betul. makan. Biasanya sih kalau kita mau makan, yang lain juga dikasih makan. Oh gitu. Dan biasanya kalau tradisinya kalau Di mana? para Habib tuh, Para Habib tuh tradisinya mau makan nih. Apa? Minum lagi. Apa? Santai kali Beb sini. Santai kali. Santai kali Beb. Tapi kali dia mangkoknya diambil orang, dibawa, dipegang terus. Tapi kenapa membeda-bedakan diri dengan tamu? Nggak ada membeda-bedakan diri. Ya kenapa kau makan Indomie di sini adanya ini? Orang aku ini ku taruh kok aku mau makan ini kok. Santai kali. Celup Indomie enak kali. Terlalu komedi tuh Bang. Masa sih nggak mau celup? Enak kali dicelup. Iya. Habib, apa kabar? kabar baik. Tapi ini bener loh, mau nanya lo. Kemarin kan aku lihat-lihatnya di Instagram itu. Lihat tangan yang itu. Iya di games itu ada apa terjadi? Ah itu mah cuman patah tulang. Lah nggak cuman dong. Lah, daripada patah iman. Iya. Berat sih memang. Tapi jangan sambil nunjuk bisa nggak tadi? Kata imannya. Habib, apa yang terjadi Bib? Iya, Habib, Bib, trek-trek kan? Kecelakaan atau apa? Kecelakaan. Aku kan kemana-mana naik motor. Motor yang dikasih dari brand. Betul. Terlalu itu, terlalu detail. Enggak, dulu dia posting naik motoran lagi macet keseharian pakai motor, langsung dikasih motor. Betul. Nggak minta nggak apa. Nggak minta iya. apa. Jadi ada yang videoin dari jauh. Wah, Habib naik motor. Habib naik motor nih. Iya. Sederhana sekali. Iya. Kan Emang ada yang lain nggak naik motor ya? satu ada. Pakai mobil-mobil mewah gitu. Betul. Ya. Itu sebenarnya saya gunakan biar kalau saya nasihatin umat untuk sabar, terdengarnya itu enak di telinga. Oke. Karena kalau disuruh sabar sama tokoh agama yang pulangnya naik Alphard agak repot ya. Iya, paham, kebayang. Agak vibes-nya itu kurang. Bapak ngomong hidup harus sabar, nggak relate pak. Iya, Bapak betul. pulang nyaman. Betul. Gitu. Walaupun- Kan ada tuh meme-nya, Bib, di Twitter saya suka lihat tuh. Iya. Yang disumbang, saudaranya yang disumbang, terus anaknya yang disumbang, terus yang nyumbang. Kan tuh gambarnya beda-beda tuh. Ini mobil mewah, ini pakai motor mewah, yang nyumbang pakai sepeda. Anda kalau obrolan yang agak kritis kepada Islam bersemangat ya. Iya, kayaknya. Aku nggak ada bawa-bawa agama. Aku hanya ngomong meme. Hanya ngomong meme tadi. Ada meme seperti itu. Cuman masalahnya keluar dari mulutmu Siri. Gimana ya? Ini nih terlalu menggiring nih. Habib nih. Oh gitu, Bib. Ya, jadi naik Tabrakan apa jatuh, Beb? enggak, nabrak. Nabrak. Nabrak Pajero. Dan untuk pertama kalinya Pajero nggak salah.
Berarti Habib yang salah, maksudnya situasinya. Iya, seperti apa? situasinya itu meleng, kemudian tiba-tiba ada Pajero mundur gitu, terus aku tabrak aja. Nggak sempat ngerem lah. Di jalan raya. Di jalan raya condet. Berarti Pajero mundur, Habib lagi Jadi lurus dia aja mundur nih. dari parkiran, kemudian sampai ke tengah gitu. Dar aku tabrak. Oke, udah ya. Posisinya kan aku yang salah ya. Iya bener, Babi Habib yang salah ya. Nah. Tapi jujur, waktu kejadian, Iya. yang turun marah-marah kan? Nah itu dia. Apa Habib? Coba. Ya, kita membayangkan kan, Iya. ada visualisasi. Normalnya, ini tanpa terpengaruh mobilnya brand apa ya? Normal pasti akan ngamuk nih. Iya. Kalau aku misalnya yang ditabrak, Dar, di mananya matamu? Udah tengok orang mundur kok tabrak lagi nih. Oh, kadang-kadang nggak ditabrak aja gitu. Ngapain aku momen yang nggak ada ngapa-ngapain marah. Terus Bib? Marah nih biasanya. Jadi mundur ketabrak dan agak kenceng karena motor aku depannya sampai hancur betul. Oh, iya. Jadi Pajero-nya juga lumayan. Lumayan. Karena ini tabrakannya letter T nih. Iya. Oke, terus Keluar 2 orang. Grak! Oke. Terus dia dateng ke aku udah mau marah-marah dia. Gimana sih dia dari pertengahan jalan udah gimana Udah sih? ngomel lah. Udah ngomel. Terus, "Bang, gimana sih?" Terus Pak aku, "Ya Bang, sorry." Wah, Habib. nggak jadi marah. Habib dan di markasnya di Condet. Betul. Makanya itu lagi mau aku bilang. Kan di markas ya. Di Mandes, di Condet. Aku udah mikir tadi, di Condet nih. Sudah pasti kalau Teritori. Iya. sudah pasti kalau dia masalah dengan saya, Heeh. di sekitar saya pasti ada Habib-Habib lain. Betul. Itu Habib teriak, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi. Ngomong itu ya. Berarti tadi udah mau ngomel pas ya? Harusnya teriak apa ya? Iya. Terus aku langsung bilang tuh refleks, "Wah Bang, sorry Bang, saya yang salah." "Oh enggak Bib, saya yang salah." Gimana Bib? Nggak apa-apa kataku. Tapi serius Bang, saya yang salah. Sampai ketiga kali tuh. Sampai, enggak Bib. Ya udah kalau nggak apa-apa, saya tinggal Bib. Dia pengen buru-buru aman aja dia kan. Terus pas dia udah mau mundur lagi, mau pergi, aku datengin lagi. "Bang, serius nggak apa-apa. Aku kasih KTP ya buat ganti mobilnya." Iya. Wah, enggak Bib, enggak. Habib gak apa-apa aja udah cukup saya. Habib apa katanya? Habib gak apa-apa aja udah seneng cukup. saya, udah cukup kata dia. Terus dia jalan lah, aku ngerasa ya udah gak ada apa-apa ya. ada apa-apa. Aku mau naikin motor lagi, mau Iya. jalan lagi. Cet, kenapa tangan saya gak bisa diangkat ya? Tangan kanan. Itu gak kerasa apa-apa. Pada saat kejadian itu masih adrenalin kali Masih ada sakit-sakit aja, cuman belum ngerasa. Kan masih Enggak, kan sebenarnya sampai rumah sakit pun gak kerasa sakit. karena kalau patah itu biasa kebas gitu aja. Iya, kebas. Kebas gitu aja. Terus nggak tahu mau diapain. Lalu Bib pada Betul. kejadian itu Dan langsung ke rumah sakit? urat-uratnya kerasa di ujung ya. Iya. Kayak bisa digerakin tapi yang lainnya tuh berarti Sempat susah ya, berarti kayak rukun Islam ada 5. iya, agak susah. Karena ada tangan sebelahnya, Mas. Oh iya, kan nggak sopan. Oh, iya. Nggak sopan. Tapi Nggak sopan. Nggak sopan kiri itu kalau kanannya bisa. Iya. Tapi kalau kanannya nggak bisa ya udah terpaksa pakai kiri. Oh iya. Terus habis dari situ langsung ke rumah sakit atau enggak? Enggak, duduk dulu di sana kan aku masih bingung mau ngapain. Iya, kan? linglung pas. Aku Warga nggak pada datang, Bib? linglung. Apa? Warga nggak pada datang. Warga pada datang. Dan Tapi lu kan enggak? videoin ya. Oh, video. Standar lah ya. Iya. Habib, gimana Bib? Gak apa-apa Bib. Ini dia. Tapi video tetap tuh. Iya. Dan bahkan ada dua video di TikTok yang viral. Yang satu aku tegur untuk di take down karena itu memperlihatkan tangan aku yang patah, kemudian wajah aku yang tidak good looking. Keren. Iya. Salah filter ya dia. Iya. Pakai filter ayam betutu kan? Enggak, karena aku take down aja gitu. Soalnya juga beberapa hari yang lalu ramai itu ada Habib Jafar kecelakaan beberapa bulan yang lalu, kemudian viral lagi disangkanya itu aku. Jadi daripada rame-rame yang nggak perlu Ya, gitu, ya. tolong take down ya, di take down sama dia. Tapi ada satu yang aku biarin karena bahkan dalam keadaan kecelakaan pun ada nilai-nilai toleransi. Contohnya apa, Bil? Contohnya itu kan saya pakainya Yamaha. Iya. Oke. Nah, ternyata motor akhirnya saya tinggalin, saya ke rumah sakit. Yang menyelamatkan motor saya itu adalah dealer Honda. Jadi, saya bukan hanya menyatukan mereka. Udah siap nih sebagai Kristen, wah karena dipuji. Betul. Iya kan, Ben? Aku di sini yang pulangin orang Kristen. Beneran, bukan cuman kelen, aku udah di otakku. Orang Kristen mana nih yang nolong? Udah gitu aja. Oh, alah rupanya motornya Yamaha. tentang brand. Iya. Yang dealer nyelamatin Honda. Honda.
gini ya, tongkrongan sekuler. Keren. Ini kan nggak ngerti. Jadi perbedaan itu nggak mesti hanya agama, Iya, nggak mesti hanya suku. iya. Bahkan ya perbedaan pendapatan lebih sering repot daripada perbedaan pendapat. Iya. Kita mah beda pendapat kadang santai aja, tapi kalau udah beda pendapatan, Beda perut. nah beda urusan perut. Iya. Jadi, nah ini kan dua brand besar Rival yang lah. bersaing, rival. Tahu dari mana Bib emang kalau itu dia orang Honda? Karena kan dealer. Oh, dealernya. Oh, bajunya juga. Bajunya. yang Bajunya, merah. kemudian dibawanya ke dealer. Aku kan liatin videonya, dibawanya ke dalam dealer. dealer Dan Honda. beberapa hari ada di dealer Honda. Jadi Habibnya diselamatin. diselamatin. Motornya Motor, dibiarin. enggak motornya. Aku akhirnya nelpon kakakku kan. Akhirnya dijemput aja langsung ke rumah sakit. Oke, tapi Bib, ini jawab jujur dulu. Ketika refleks dari Habib apa yang keluar? Jujur. Allah sih. Oh iya. Iya, bagus. Ya Allah. Gitu ya. Ya Allah. Iya. Ya Allah. Setelah itu baru. Enggak dong. Itu udah masuk bercanda ini. Udah masuk di komedi. Tapi Bib, keputusannya apa? Hasil dari rumah sakit apa? Kenapa jadinya? Patah tulang. Jadi dislokasi. Dislokasi. Jadi ininya lepas nih. Oke, Jadi engselnya ada yang engselnya lepas. Dan Oke. salah satu yang aku dapat, aku kan bawa ke rumah sakit siaga. Karena itu rumah sakit spesialis ortopedi. Oke. Nah, rumah sakit spesialis Habib kirain. Enggak. ada Semua ya? pasien. Nah, kebetulan dokternya Habib. Oh, Kebetulan dokter tulangnya Habib. Serius, Bib? SP Habib. Iya. Enggak. Spesialis Habib. Spesialis Habib enggak. Nggak bisa. Bukan itu. Enggak, mohon maaf nih sebagai awam nih kan, Iya. tidak mengerti kan. Kan untuk dokter itu kan dia sekolahnya segala macam ini. Iya. Nah, untuk Habib Habibnya itu maksudnya dia Turunannya. garis keturunannya bersambung ke Nabi Oh, Muhammad. oke. Nah, kebetulan alat tas tuh dokternya. Oh. Jadi dia Famnya alatas. alat tas. Kalau al bawah beda lagi. Enggak usah. Enggak ada al bawah. Oke. Ngarang lah. Ya, ada al atas, ada al bawah. Kan dulu ada tuh Siapa yang tahu? orang besar itu Ali Alatas. Ya. Menteri Luar Negeri. Mosin. Iya, itu Boxer marga alat tas. juga. Marga, ya, betul. Marga. Betul. Kayak aku Al Hadar. Aku Raja Guguk. Enggak. Ya boleh dong, Bib. Marga. Yang marga boleh dong. Enggak, ini kan lagi bahas marga Habib. Oh iya, maaf. Emang ada Al Raja Guguk. Salah. Maaf. Al Katiri. Al Katiri orang Arab tapi bukan Habib. Oke, Bib, terus abis itu ini Jadi, Dari Arab pun. iya, jadi Iya. jadi menariknya juga kalau marga itu aku nggak tahu ya kalau di Batak. Hah? Kalau di Habib itu marga itu karena ada kecenderungannya. Oh, kalau marga ini kecenderungannya begini, kalau marga ini kecenderungannya begini. Walaupun tidak berlaku generalis ya, tapi kecenderungannya. Misalnya kalau Assegaf itu pekerja yang baik. Oh. Dia biasanya kaya tuh. Kalau Bin Syahab biasanya dia unggul di akademi keilmuan. Kalau Batak enggak sih, semua Enggak ya? marga galak. Ben, nanti disomasi kau sama PBB. Apa itu? Pemuda Batak Bersatu. Ada itu ormasnya PBB. Sudah pernah. Oh, gitu. Sudah Nah, jadi ke rumah sakit ortopedi sakit. kan di Siaga. Kemudian kata dia pennya itu ini agak parah kondisinya karena bagian sini ini hancur harus ditata ulang gitu. Tapi Jadi- kan dislokasi. Ada dislokasi kemudian ada hancur. Oh, ada hancur Bahkan juga. katanya ada patah juga. Wah, kenceng banget ada berarti ya. 3 jadi. Kenceng ya, Bib, berarti hantaman Operasi itu dong. ya. Kenceng. Oh, jadi kayaknya inilah tangan yang kena Operasi. yang kena ke bodi mobil kayaknya ini. Iya, Nah, iya. Gerak. Jadi kayaknya ini kebelok kemudian ini ketahan sama bodi mobil sama setir ini. ketangkep motor. berarti. Ketangkep. Itu kena operasi dia. Oh, Beda, Mas. Operasi enggak operasi di rumah sakit. Oh, saya kira Berarti saya lama dong. kira Bib, kena ya, operasi, kena tangan. Ini udah bulan kedua masih fisioterapi ini dan nggak bekas bisa dikirain. operasinya. Ini Belum ya, belum bisa ya. belum bisa Makanya diapa-apain. tadi kita kalau salaman pelan-pelan aja, jangan ditepok. Karena sebenarnya, Iya. setahu ya kalau operasi patah kaki nih misalnya. Nah, itu tuh sekitar 3-4 bulan baru boleh dicecahkan di tanah kakinya. patah Ini hati- sama juga. Kalau patah hati, Cari aja yang baru, santai. santai itu kalau patah hati. itulah Bib tadi yang Itulah dia tadi kan apa namanya? Yang penting tidak patah semangat. untuk- Iya. Dan Dan ini kalau cuman buat syahadat sih bisa coba. Bisa nih. Oh, gitu. Oh iya. Cuman kalau digoyang sakit. Oh, Sakit. gini ya. Belum bisa di shake. Ini belum boleh banyak, nggak boleh megang berat, Betul. gitu-gitu. Terus nggak boleh jadi tumpuan. Nggak boleh Dan inilah yang menyebabkan kemarin batal ikut syuting video klip
Vidi. Oh iya. Betul. Jadi ini tanggal 1, Vidi minta syutingnya itu tanggal 4. Oh. Kemudian aku Mau pakai tisu nggak keringetan banget kayaknya. Tapi mau di sini nggak? Di sini ada bocoran AC nih. Tapi di sini di kanan. boleh di kanan. Ya. Biasanya yang baik-baik di kanan kan? Ya, saya aja nggak apa-apa di kiri. Bib. Kita dua lagi di kiri. Ini juga. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Aku jadi kayak orang Kristen mau dibawa masuk ke Islam nih di rombongan itu nih. Aman. Jadi Lebih adem kan sini kan? lebih adem. Oke. lebih enak. Kenapa di sini? Yang bekas saya. Oh. Adem. Emang AC-nya ngadep sini, bukan bekas kau. Emang lebih sejuk kok, Bib. Oh, berarti ada AC. lebih sejuk berarti udah lebih dekat ke Islam. Belum tahu, Bib. Nih suka gini-gini, ntar kan ditontonin sama teman-teman mama saya, Bib. Tahu nggak Bib? Karena Bib bintang tamu saya sampai pakai baju Roma. Kenapa? Karena kan saya Roma Katolik. Oh, Katolik Roma. Dia ingin semakin dia semakin memantap diri. Iya, jangan diganggu. Jangan diganggu. Jadi bajunya udah statement. Iya, udah statement. Saya Beli langsung di samping kota Vatikan ini. belum pernah ke Vatikan. Pokoknya Tapi itu sponsornya Riyadh loh. Riyadh Riyadh dari sponsor Arab. kan? Astaga, iya lagi. Iya lagi, ya. itu tanda-tanda, Ben. Itu tanda-tanda. Iya lagi. Nah, video klipnya Tanggal 4. 4. Aku kecelakaan tanggal 1, kemudian tanggal 2 aku operasi, kemudian oke. kata dokter tanggal 3 udah bisa balik dan udah bisa aktivitas. Bahkan kata dokter, ini deh saya kasih perban yang good looking karena kamu kan harus syuting. Nah, akhirnya Sampai dokter tuh udah ngerti ya. Iya, Kalau Habib ini kenal. kesehariannya syuting gitu, banyak Betul. syutingnya gitu. Kebetulan dokternya tahu. Dan itu aku operasinya ke dokter spesialis patah tulang pergelangan tangan kanan. Ada sampai sedetail itu. Iya. pergelangan tangan kanan yang hari Kamis nabrak Enggak, pagi. enggak. Itu terlalu detail. Sedetail Iya. itu ya. Bentar, ini serius apa enggak? Serius. Karena setiap Habib ngomong itu kan kita wajib hukumnya percaya. Iya, benar. Dilarang kita berpikiran jelek terhadap omongan Iya. Habib. Tapi jangan dipancing-pancing kayak gini. Enggak. Spesialis patah tangan kanan. Nah, itu tuh Enggak beneran. spesialis tangan kanan. Dan tangan kiri ada. Oh, aku nggak tahu ya kalau tangan kiri. Kenapa tangan kanan ada? Kayaknya karena kalau tangan kanan kan posisinya sentral. Oh, Makanya sering kata- dipakai. Iya. Ototnya beda gitu. Enggak, iya kan sering dipakai kecuali orang yang kidal ya. Iya. Kalau kanan tuh kecenderungannya kan sering dipakai dalam banyak hal. Iya. Makanya ketika aku minta rekomendasi, ini aku ada kenalan dokter, dia memang spesialis tangan kanan, pergelangan tangan kanan. Orang kepercayaan berarti dokternya. Enggak, saudaraku. Tangan kanan menteri sakit ke dia. Ya itu yang ke situ memang orang-orang kepercayaan aja. Iya, Biasanya iya. Tangan kanan memang betul-betul SPTGKN ya. spesialis tangan kanan. tangan kanan. Enggak, ya pokoknya saya dapat informasinya begitu. Yang terakhir ya, Akhirnya- alhamdulillah udah. Iya. Tapi dia kan dikasih good looking. Enggak syuting, video klip ini enggak syuting. Akhirnya nggak syuting. Tapi masalahnya si dokternya ketika aku datang nanya, ini yang patah tangan kanan atau tangan kiri? Dia kan spesialis tangan spesialis kanan tangan ya. kanan. Iya, iya Seharusnya juga ya. tangan kanan. Nah, Oh, dia mungkin Habib jawab apa? Enggak, itu perawatnya sih yang Oh, nanya. iya. Ini yang patah yang mana? Soalnya aku sama-sama yang satu aku biarin, yang kanan aku kasih bantal. Jadi dia gak jatuh gitu. Jadi gak kelihatan. Oh. Nah, ini gak syuting tuh, tapi aku nelpon Vidi. Vid, aku masih bisa nih. Kalau Kata mau dokter. nih. Kalau mau, karena aku gak enak kan udah karena janjian udah lama sama Vidi. Kemudian dia itu detail banget kan, jam sekian Bib, cuman sekian menit kok Bib, Habib paling sejam doang. Iya. Tapi tiba-tiba kata Vidi, oh enggak Bib, sudah diganti sama Anya Giraldi. Wow, sangat apple to apple. Itu dia. Pertama ya, layarnya itu kan banyak ya. Pertama, ada banyak Habib lain selain saya. Itu Ya. Harusnya. Iya. Kemudian yang kedua, layar keduanya, ada banyak tokoh agama Islam lain selain saya. Ya. Yang ketiga, ada tokoh agama lain meskipun bukan Islam selain saya. Misal, Sama menedukkan. misal Bante. Misal Bante kan. Ah. Karena intinya di video klip itu mau kasih pesan-pesan teduh. Iya. Kemudian yang keempat ya, kalaupun bukan tokoh agama ya, Anya Giraldin itu kan agak Agak nggak tokoh cross ya. agama. Iya. Nggak tokoh agama. Hanya tokoh. atau minimal laki-laki lah secara gender. Tapi pilihannya Anya
sama-sama adem. Kalau ditengok. Kalau saya kan kalau didengar Adem kalau didengarkan, kalau hanya aduh adem nih nengoknya. Mungkin itu pertimbangannya, Bib. Gini. Positif aja lah udah ya kan. Enggak, sebenarnya gini, proyeknya video itu bikin video klip itu adalah teman-temannya. Dekat. Habib adalah salah satunya. Habib adalah salah satunya. Dari ketika itu kan mendadak ngasih taunya. Iya. Dan mendadak bisa nelpon ke teman-teman, Anya bisa. Iya. Jadi, Pidi sangat dekat dengan Habib, Pidi sangat dekat dengan Anya. Anya. kesimpulannya Habib dekat dengan Anya. Oh enggak ya? Enggak gitu ya? Enggak gitu ya. Dan Karena di- konsepnya video klipnya tadinya disenyumin dulu Dulu aja tuh dulu lagu aja. yang terbaru yang Yo, Ivin ini udah kita promosiin ya, Iya. Vidi ya. Sudah. Itu ada orang berantem di supermarket, muncullah Habib menenangkan, menyejukkan mereka. Dan Ya. adegan Anya kalau aku nggak salah itu kena kipas angin gitu, Ya. ya kan? Nah, kalau Habib siap nggak- nggak digituin? Bukan siang. kalau saya nggak mesti teduh gitu ya. Teduh kan nggak dalam pengertian angin kalau Habib dikipasin ini, pecinya jatuh. Satu Vidi udah dipromosiin sama nonton video klip Raisa Terus juga. ini saya juga Kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba kok? Akhir, Oh, nonton. dia. Karena dia aktor ya. Nonton. Oh, yang Raisa lu aktornya. Iya, dia aktornya mahir. Oh, si sama Cut Mini, Si paling mahir nonton Raisa. sama ini lah Habib sekarang tiba-tiba kaget aku lihat dia waktu itu. Kira-kira kalau bikin warung Madura apa yang cocok namanya? Bikin YouTube taunya. Oh. Bikin podcast dia kan? Podcast Iya, warung betulan. Madura. Warung Madura swasta. Kupikir juga betulan bikin warung. Iya tadinya. Kita Madura memang swasta. Kristen selalu berpikir-pikir lurus kan. Iya. Berpikir-pikir positif Iya. ya. Dia sekarang bikin podcast juga, Bib. Sekarang punya podcast Warung Madura Swasta di Noise. Oh, itu noise. Jadi itu Wamasa. Warung. Madura swasta. Oh, bagus. Emang ada yang negerinya? ada kalau Wamana. negeri itu orang yang lahir di Pulau Maduranya. Kalau aku di Jawa Timur, ujung timur, itu bahasa dan budayanya Madura. Akhirnya disebutnya Madura Swasta. Oh gitu. Betul. Oh ini istilah beneran. Betul. Ya misalkan kayak aku lah berarti Batak. Iya Batak Dale kalau Batak Kota. Iya, tapi gitu lahirnya kan. lahir dan besar di, Di kota Bandung. lain, di kota Iya. Bandung misalkan. Bahkan aku Habibnya pun Habib swasta saya. Kenapa swasta? Kalau Habib lain kan biasanya berjubah, bersorban. Kalau saya kan begini aja. Ya, itu kan kebiasaan aja. Iya. Itu bukan Oh, jadi menunjukkan gue kalau nyapuin itu. ya. Kan harusnya kan kalian Bukan. yang berdua Bukan. nyapuin dulu. Aku Tolong dong. aku langsung mikir emang iya ya itu hitungannya swasta ya. Kalau yang nggak Itu kan pakai kebiasaan aja, faktor Manapun kebiasaan yang aja. penting mana yang menenangkan mengajarkan. Iya. Betul. Maksud aku setiap pendakwa kan pasti punya metode dan segmen Iya. masing-masing. Iya, gitu. iya, Tapi iya. karena saya harus mengurusin orang-orang seperti tapi Seperti siapa? Siapa? Anda berdua. tapi dia bukan cuman Habib bukan cuman di YouTube bikin podcastnya. Di mana? Ada lagi podcastnya banyak deh Oh, sekarang. cair dunia sekali ya. Ya, lagi mengejar dunia sekali ya bagi yang dipikirkan itu tuh menyebarkan hal-hal baiknya. Oh, oke, dakwah ya. Dakwahnya. Atau gini aja kita tanya simpelnya. Nah, aku udah- Habib enggak ke sana. Ini angka nih biasa. Ditebak ini angka nih biasanya. Enggak, Habib sekarang apa aja lah kerjaannya selain podcast Madura apa aja. Iya. Nah, Ada apa podcast aja. lain nggak? Ini sambil makan ya. Iya, Boleh. silakan. Harus Hukumnya berdosa. Kan nawarin. Harusnya sih, Nawarin. harusnya Habib. sih untuk Habib itu harusnya. Enggak ada nih, ada masih. Lu masih ada kok. Ada. Masa Pas nih masih 3. ada ya berarti ya? Pas 3. Kalau masih ada masih aman berarti. Pas Bib, ambil Ya, satu kalau Bib. mau makan. Yang mana lagi? Bib? Kalau nggak makan jangan dipaksa kan. Iya, nggak apa-apa. makan. Tapi Makan. kan butuh jawaban dulu, Bibi. Makan kan Bib. Ay, alhamdulillah pas kali ya Allah. Kau udah 3. 2. Kau juga, oh dia tadi yang hijau. Nah itu tadi apa katanya Gian? Sekarang selain YouTube jalan apa Iya. lagi? Habib. Sekarang podcast Madura Swasta sama ya kalau Ramadan nanti bakal jalan lagi insya Allah login. Oke. Login. Terus Yang lagi jalan sekarang ada apa lagi? yang lagi jalan sekarang ya podcast aku sendiri. Aku ada sering bikin program-program toleransi. Kayak kemarin Class of Religion. Kalau program TV Bib? Program lagi enggak? Lagi enggak. Kayaknya Ramadan ya. Kayaknya Ramadan. Kan kami mau Yang masuk OTW ini apa? Dia mau ngomong. Yang OTW ini apa? Kami kan maksudnya smooth masuk ke program ini. Biar enak. Dibilangnya kalau TV ada Bib nggak ada katanya. Jadi ini kayak mana kami masuknya? Ini loh. Jelas-jelas ini loh ada loh. Biar ada loh. Gitu maksudnya. Tadi Maksudnya kan situ. Jadi kan sekali, Bib, sekarang ada program kesimpulan apa bikin podcast Madura Swasta dingin-dingin. Nggak nge. Sampai ya udahlah Bib sekarang. TV program TV ada. Oh kalau begini aku nggak ada. Padahal ke sini kan. Kirain maksudnya dari ngobrolin santri dulu.
Ini aja udah pas. Kita masuk ke Program TV. detailnya. Karena kebetulan program TV. Gak usah sabar. Jangan langsung. Kebetulan, langsung ada kebetulan. Enggak. Habib ada program TV nggak, Bib? Enggak, jadi kebetulan program TV-nya sebenarnya udah selesai. Kemarin udah episode terakhir, sekarang kita lagi promo untuk yang tayangan di TV itu di versi YouTube-nya. Di YouTube-nya iNews. Oke. Berarti ini yang tayangannya adalah Riran. Jadi tadinya tayang di TV, sekarang akan tayang di YouTube. Sudah tayang di Sudah YouTube. tayang di Apa Beb, nama Tinggal programnya? namanya OTW Kemandirian Pesantren. Jadi spesial. Jadi tahun lalu kita OTW keliling ke kota-kota yang memiliki jejak moderasi beragama. Berapa kota, Bib? Itu tahun lalu 5 kota. 5 kota. Tahun ini keliling ke beberapa kota yang di dalamnya ada pesantren-pesantren yang telah mandiri secara ekonomi. Cai. Ada 6 pesantren di 6 kota. Cai. Cai. Satu kota satu episode. Satu kota satu episode. Satu episode Tengok. berapa? Nggak boleh gitu Habib. Habib kan mengajarkan. Gimana Memberikan mungkin? dakwah gitu. Betul. Itu dia dakwahnya. Wah. Nurul. Langsung nelpon manajer. Oke, sorry, berarti program OTW-nya Habib keliling ke pesantren-pesantren di Keliling Indonesia. pesantren dan uniknya karena itu naik motor. Oh. Nah ini Nah, aku setelah syuting episode ketiga itu aku kecelakaan. Tapi itu udah beres berarti? Enggak, belum beres Oh, belum syutingnya. beres. Jadi masih separuh. Terus akhirnya ya udah bingung lah produsernya gimana nih akhirnya. Dinaikkan beca Habib sekarang. Tapi pakai motor kan? Iya, beca motor tapi Habib yang di samping yang duduk naik beca. Bisa begitu, tapi Bisa begitu, berarti mau diambil nih ideku. enggak. Jadi cuman ya karena memang produserku juga tahu bahwa wah Habib ini sebaiknya jangan diganti. Karena kita butuh keteduhan-keteduhan. Beda dengan Vidi ya. Ya. Kalau Vidi Habib kecelakaan diganti Anya Geraldine. Tapi kalau program OTW Kemandirian Pesantren ini Nah, langsung diganti. Ya udah Habibnya boncengan aja. dicari jalan tengahnya. Dicari jalan tengahnya dan di episode pertama setelah aku kecelakaan dicari rasionalisasinya gimana. siapa Akhirnya, yang bonceng? jadi ada seolah-olah aku pakai ojek kemana-mana. Oh. Jadi aku keluar dari kayak puskesmas gitu atau Diceritakan. klinik. Habis kecelakaan nih, yaudah nextnya aku naik motor bonceng aja, naik ojek kemana-mana. Jadi itu begitu loh, Vidi. Bukan langsung di-cut. Bukan Habibnya yang di-cut, tapi kreativitasnya yang diubah. Jadi menghampiri 6 pondok pesantren. 6 pondok pesantren dan itu Kegiatannya apa aja Bib di dalam? jadi melihat inkubasi bisnis yang sudah dijalankan oleh mereka dan kemudian dibantu untuk akselerasinya oleh Kementerian Agama. Oh, langsung dari pemerintah berarti. Iya. Bukan, Bib. Ini kan kami berdua kan belum pernah lah ibarat kata masuk ke pesantren atau tahu apa aja Iya. sebenarnya kegiatan di dalam pesantren. Loh, Kan pada Kan aku juga. Aku pesantren. Pesantren. Kilat. Pesantren. gila. Namanya kilat kalau reguler pasti beda. Ya kalau Anda sebelum masuk pesantren masuk Islam dulu. Kan bisa kunjungan kasih. Iya. Bisa kunjungan kasih ke pondok pesantren. Iya, aku pernah tuh ke Ada. pondok pesantren Katolik di Timor Leste. Pondok pesantren Katolik. Seminari. Seminari bilangnya. dibilangnya. Terus Nggak mau kan nyebut seminari? iya, aku lupa soalnya. Iya, Iya, seminari. seminari kan. Seminari, ada. Isinya kayak santri-santri gitu. Iya, calon-calon pastor. Calon-calon Nah, pastor. kalau yang di sini Bib, pada ngapain aja kan tadi berkaitan dengan inkubasi bisnis. program ya? inkubasi bisnis. Iya, apa aja memang ngapain aja? Jadi macam-macam bisnisnya. Jadi mereka programnya itu 2. Oke. Kalau pesantren yang belum punya bisnis, tapi mereka punya ide bisnis yang worth it untuk dijalankan, dan itu diyakinkan melalui proposal dan presentasi melalui Kementerian Agama, kemudian lalu diberi modal untuk bikin bisnis itu. Oke. Contoh, ada yang Contohnya itu bisnis laundry. Jadi di salah satu pesantren, laundry pakaian yang jelas. Laundry pakaian. Ya, laundry Laundry pakaian. pakaian. Ya. Soalnya Karena istilah laundry sekarang ini suka bergeser. Ya. bergeser ke yang negatif. Iya, Tapi dong. seharusnya kan ini yang bikin pesantren, tidak negatif kan? Iya. Itu kan hanya di pikiran orang-orang yang Saya takut ntar ada orang kreatif Oh, aja. gitu. Dipotong, dicuplik-cuplik. gak kira kok orang kreatif semua pasti positif melihat pesantren. Baik, saya yang salah. Saya tulis bokir. Mohon maaf. Iya, iya. Karena tadi udah salah. Sudah suzon. Ya,
Suzon. Oke, terhadap kata-kata laundry ya. Oke, langsung aja klarifikasi. Misalnya kemudian ada Oh, itu udah bisnis jalan ya, laundry. laundrynya? Ya. Jalan. Kemudian ada bisnis yang kemudian sifatnya pengembangan dari ilmu yang ada di pesantren. Misalnya ada satu pesantren di Purwakarta itu punya keterampilan kaligrafi. Oke. Jadi menulis tulisan Arab Iya. Dikali. secara indah gitu. Nggak dikali. Di grafi. Berbentuk misalkan orang sedang sholat. atau Betul. kirain- Kirain kok dia lebih tahu kok. Iya. Gimana sih? Ya aku tadi mikir kaligrafi, bikin kaligrafi di pinggir kali. Udah, gitu. Anda out ini in. Pergantian pemain. Lah, nggak harus out. Kita rekrut aja yang banyak. Oke. Jadi Dibiayain tuh keterampilan kaligrafi. kaligrafi itu kemudian dikembangkan untuk membuat relief-relief. Disupport lah gitu. Iya, untuk masjid, untuk Untuk masjid, pesantren, atau masya untuk Allah. apapun, Iya, rumah-rumah bagaimana yang mendistribusikannya konsepnya klasik. ya. Iya. Jadi dia bikin perusahaan itu. Kemudian ada yang akselerasi. Bisnisnya udah jalan, kemudian program inkubasi bisnis dari Kementerian Agama ini untuk mengakselerasi agar lebih Supaya besar lebih cepat atau untuk besar. buka cabang. Iya. Salah satunya biasanya yang hampir ada di seluruh pesantren itu adalah minimarket. Iya. Karena itu berangkat dari kantin pesantren. Dari kantin kejujuran. Iya. Minimarket di setiap pondok Pesantren. pesantren itu juga dibikin oleh pondok pesantren. Dibikin oleh pondok pesantren. Biasanya awalnya dari kantin. Oke. Tapi kalau pondok pesantren yang besar, misalnya pondok pesantren Tegalrejo di Magelang, itu santrinya Ada berapa? 15.000. Wah, populasi banget ya. Santrinya. Santri Santri yang menginap di pesantren itu 15.000. Iya. Itu Kalau dari- kalau Lirboyo malah 43.000. Oh, dari SD sampai kuliah kan, Bin? Iya, dari SD enggak dari SD, dari SMP. SMP sampai SMP kuliah. Oh, kuliah. SMP Tapi sampai tetap kuliah. aja gitu maksudnya 15.000 itu kan Di satu besar. tempat, di satu Iya, tempat. besar. Iya. Berarti tiap Jumatan penuh terus ya? Tiap Jumatan Ya tiap 5 waktu pasti penuh. Iya sih ya 5 waktu. Iya. Kenapa harus Saya Jumat? salah, iya saya. Tapi kan, tapi kan 5 waktu ada yang bisa di dalam asrama, ada yang di masjid. Kalau di pesantren tuh nggak Lah boleh. enggak, di pesantren masih Oh, sholat sholat bareng. Iya. Di masjid. Anda klarifikasi dulu. Maaf. Karena nggak boleh sholat di ruangan. Itu Ya kecuali jatuh misalkan lagi sakit. Jatuhnya kan malah Kecuali lagi sakit atau kalau aku dulu di pesantren itu alasannya lagi junub. Lagi mimpi. Iya. Bilangnya lagi mimpi junub. Ya udah, boleh sholat subuhnya di dalam kamar. Ini bandel dulu kayaknya. Bandel juga. Lo orang maling real dulu. Sama ini, sama kalau ada temen bawa laundry. Jadi di lantai bawah itu laundry. Kemudian kamarku di lantai atas. Temen baru ngambil laundry, keluar, terus saya siram pakai embers ke baju laundry-nya panjang kan. Jadi basah dong. Dari ujung atas ke ujung bawah. Iya, jadi Astaga. Tapi kan nggak ketahuan, di atas kan ada ribuan orang. iya. Ini bandel banget. Tapi nggak kotor, Pak. Tinggal Makanya dijemur lagi. kemarin nubruk mobil mundur. itu balasan dia nyiram air dulu. Berarti itu kurang lebih yang tayangan yang ada di YouTube-nya. Betul. Nah, di Tegalrejo itu kantin, kemudian besar jadi minimarket. Bahkan minimarketnya bukan hanya di pesantren. Hanya jadi keluar. Jadi keluar. Masyarakat Untuk luar juga masyarakat bisa bahkan di bisa pusat belanja. kota. Iya. Dan Bahkan berarti hitungannya udah buka ada cabang. franchise. Betul. cabang. Franchise buka cabang. bahkan kalau minimarketnya Pondok Pesantren Sidogiri di Jawa Timur itu udah ada di hampir seluruh Jawa Timur. Dan itu mengalahkan minimarket modern. Karena Oke. biasanya pertama nggak ada tukang parkir, Oke. Lebih murah. jauh lebih murah. Bukan cuma lebih murah, jauh. Bedanya tuh Karena nggak nyari untung, nyari berkah. nyari untung. Oh, nyari untung. Kirain. Cuma kirain. Agak berat jam nyari untung. Nah itu. Cuma dalam hal wajar. Nyari untung tapi marginnya nggak Apa nama minimarketnya tuh? Sidogiri. Basmalah. Oh, Bas. Itu punya 201 minimarket di Jawa Timur. Kalau nggak banyak. salah, Abdurrahman Ari Kriting puasa pernah bikin seriesnya ya. Betul. Iya kan? Basmalah ini kan. Iya. Iya. itu di bawah tuh. Bukan. Betul. Dan ini kenapa Oh, bukan. mereka harus Kira cari Fikri. untung Bukan. juga untuk membangun memang program dari Kementerian Agama ini kemandirian pondok pesantren. Tapi memang sebenarnya kalau gini, dengan kata-kata kemandirian pondok pesantren, berarti sebelumnya memang banyak disupport dana oleh kementerian untuk berjalannya pesantren. Enggak, sebelumnya kan seringnya kemudian mereka mengandalkan pertama Sumbangan. sumbangan,
kemudian SPP. SPP anak-anak. Dari murid-murid Betul, yang di sana. Iya, tapi kan biasanya SPP itu ya nggak seberapa kan. Iya. Mereka kan tidak Ya terbayang dikelola lah, secara Bib. Maksudnya profesional. harus ngasih makan 15.000 orang sehari 3 kali itu kan biayanya besar juga. Betul. pasti. Nah, untuk membangun kemandirian agar mereka juga mandiri secara ekonomi sehingga kemudian bisa fokus kepada pendidikan, tidak perlu bingung-bingung cari duit untuk pesantren, kemudian pokoknya bisa mandiri, maka mereka disupport oleh Kementerian Agama melalui bisnis-bisnis ini. Tepatnya program ini diinisiasi oleh dari instansi mana, Bib? Dari Kementerian Agamanya. Kementerian Agama. Tapi direktoratnya itu. Baca, baca. Jangan malas. Direktoratnya. Oke. Nah, jadi kemudian penyalurannya itu melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Oh. Nah, ini Direktoratnya dari situ berarti ya. iya, jadi Karena memang kan kemarin pernah ngisi juga kan Bib, kita Betul. acara dari Kementerian Agama. Itu banyak tuh, ada Ditjen Pendidikan Islam, Pendidikan Ya. Kristen, ada banyak, ada program ada masing-masing. ini BPJPH untuk halal stempel halal, halal produk-produk gitu-gitu. Terus lagi yang cukup awam mungkin nggak tahu adalah pesantren itu masuknya ke Kementerian Agama, beda dengan sekolah-sekolah lain masuknya ke Kementerian Pendidikan. Betul. Iya, itu juga jadi, banyak. jadi kalau madrasah, sanawiyah, aliyah, pondok pesantren itu dikelola oleh Kementerian Kementerian Agama. Agama. Kalau yang sekolah biasa, pendidikan. Misalnya kayak sekolah Al-Azhar gitu. Oh gitu. Betul. Kalau itu kan swasta. Swasta juga itu. Nggak ngerti. Swasta. Nggak ngerti aku. Kok berarti nggak tahu selama ini kalau pesantren itu under Kementerian Agama? Ya aku denger-denger aja, cuman kan fixnya tuh nggak tahu. Iya. Bahkan Tapi sanawiyah juga berarti ya? Sanawiyah, madrasah. iya. sanawiyah itu kan SMP. Iya. Kemudian aliyah itu SMA. Kalau madrasah itu SD. SD. MI, SDMI. Banyak tahu dia. Iya. Enggak, ada dekat rumah emang ada dulu. Oh, iya. Ada dulu SD. Sana. Kalau Iya, kita mau betul. ujian ada dulu di lembar soal untuk SD garis miring MI gitu. Iya, Madrasah ibtidaiyah. Iya. Iya. Iyalah. Enggak iya memang. Oh iya. Kalau dulu pas aku SD ini, kamu soalnya soal Dikbud atau soal Depak? Kalau Oh, iya. negeri itu soalnya Dikbud yang bikin. Oh, iya. Pendidikan dan kebudayaan. Kalau kita yang madrasah yang bikin Depak. Depak, iya benar. Ini makanya lah, ini bukan gimana ya. Kenapa lah diadakan program ini? Maksudnya kenapa ada program atau konsep kemandirian pesantren untuk ekonomi dan juga bisnis pesantren? Kenapa emang? Apa perlunya gitu? Apa ada banyak misalnya ponpes yang benar-benar struggling atau gimana? Iya, sebenarnya sama dengan kasus kampus-kampus sekarang kan. Iya. UKT-nya dinaikin betul. karena mereka tidak mandiri secara ekonomi sehingga beban biaya pendidikan itu Ke mahasiswa mayoritas semuanya. kepada mahasiswa. Dibebankan iya. Nah, pesantren tentunya ini pesantren kan bukan hanya lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan pada umumnya. Iya. Pesantren ini kan lembaga dakwah, kemudian bahkan dia lembaga perjuangan. Sejarah hadirnya pesantren itu bahkan sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada saat itu. 1902 itu Belanda untuk pertama kalinya membolehkan orang-orang Indonesia yang dijajah untuk bersekolah. Tapi Di sekolah pesantren rakyat. melawan itu dengan kemudian kata pesantren biarkan kita nggak sekolah ke sekolah Belanda karena khawatir misi-misi kolonialisme tetap dimasukkan di sana. Kita melalui pesantren ini yang dikenal sebagai salaf tradisional. Jadi nggak ada pendidikan umum. Oke. Belakangan setelah kita merdeka kemudian pesantren modern itu juga menjadi lembaga pendidikan umum, ada SD, SMP dan SMA-nya. Iya, Nah, iya. jadi biar SPP santri gak mahal, Betul. bahkan bebas SPP untuk Betul. santri yang berkebutuhan secara ekonomi. Kemudian biar pesantrennya juga mandiri. Iya. Mandiri itu agar kemudian nggak harus ikutan kalau lagi rame-rame pilkada atau pilpres, nggak usah Iya. ikutan. Karena secara pendanaan sudah cukup, tidak Iya, membutuhkan betul. Tidak. siapa-siapa. Ini misal tidak terlalu mengharapkan misal dana bos Ya. gitu. Betul. Karena sudah mandiri secara Kalau dia- yayasan. Kalau dia mandiri secara ekonomi, dia akan mandiri secara pandangan. Iya. Betul. Ini- Dan mandiri juga secara pendidikan untuk mereka menghasilkan kurikulum pendidikan yang baik, Iya. bukan sekedar cuma Iya. Ikut. proses Jalan-jalan aja. belajar mengajar Nah, aja. si acara OTW ini kan tayang di YouTube mulai kapan dan sampai kapan, Bib?
Jadi kalau di YouTube setelah kita tayang di iNews TV, Ya. awalnya tayangnya di Ya. iNews TV, kemudian langsung sehari setelahnya ditayangin di YouTube. Nah sekarang kebetulan sudah lengkap edisinya, ada 6 pesantren Ya. di 6 wilayah, bukan hanya di Jawa tapi di luar Jawa juga, ada di Lampung. Oke. Jadi bisa ditonton tuh di YouTube-nya. Berarti ini limited sudah. series lah kalau Ya. di Netflix Ya. itu ini limited Betul. series. Ya, Betul. ya. Tapi ini itu berarti ada 6 pesantren yang didatangin. Ada 6 pesantren. Ada cerita-ceritanya yang unik-unik nggak yang Habib datang ke sana? Iya, Terus dari- kita tahu juga gitu. Atau Habib pernah masuk pesantren terus ngerasa kayak, wah ini sih aku zaman dulu nih gitu. Nggak ada sih. Ya udah nggak jadi berarti. Next pertanyaan. Next pertanyaan. Jadi di antaranya ya, sebenarnya yang aku dapatkan adalah selalu kaget karena pandanganku tentang pesantren itu pandangan dulu ketika aku nyantri. Pesantren itu identik sebagai lembaga yang tradisional secara pendidikan dan dikelola secara tradisional juga apa adanya karena kendala ekonomi juga kan. Nah, ketika aku datang ke pesantren-pesantren ini, ternyata pesantren itu sudah maju. Modern Sudah- sekali. Iya, walaupun secara kurikulum mereka tetap bertahan dengan salafnya, tradisionalnya, tapi mereka pengelolaannya sudah maju. Misalnya di Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang itu santri hanya boleh beli segala sesuatu kebutuhannya itu melalui minimarket yang disediakan oleh pesantren. Oke. Dan itu belinya melalui kartu. Oh. Kartunya itu aplikasinya dibuat oleh santri sendiri. Iya. Ada app-nya gitu. Ada app-nya. Dan menurut aku lebih canggih dari mall-mall yang ada di Jakarta. Karena kenapa? Karena dia bisa mengelola konsumerismenya si santri. Iya. Misalnya, orang tuanya pengen anak saya sehari hanya menghabiskan uang 20.000. Oke. Jadi dia tuh nggak bisa beli lebih dari 20.000. Oh. Di setting Jadi kalau sudah. nge-tap tuh kayak decline lah gitu. Iya. Ya, ada limit. Limit. Kemudian yang kedua, anak saya lagi flu. Saya nggak pingin hari ini sampai seminggu ke depan anak saya makan es. Bisa dia. Jadi kalau di tab buat es dia nggak bisa. Blok item buat esnya tuh yang es-esan atau Dan- manis-manis Betul. gitu. Dan itu dibuat oleh santri. Keren banget. Bukan pakai vendor luar, santri sendiri yang bikin. app-nya itu. Ih, keren ya. Jadi itu kaget dengan, wih, Kok sudah secanggih ini Karena, ya. karena kan kami nih, apalagi aku nih, kan maksudnya mungkin tidak sering berinteraksi dengan Ya, Ponpes gitu kan. Ponpes itu kesannya dapat ceritanya bahwa kalau ada anak bandel masukin Ponpes. Gitu. Cerita Kan dari kesan- mana itu? Dari Nggak teman-teman. usah gitu, gaya pembawaannya nggak usah gitu. Ya, kata siapa, Ben? Nggak bisa begitu. Kata siapa, Ben? Emosi. Nggak seperti itu. loh, Ben. Kata siapa? Jangan. Itu menunjukkan ini Sorry, tolong diedit, dibuang yang tadi. bukan. Kalau Habib tadi seperti itu menunjukkan bahwasannya bener nih anak-anak bandel masuk pesantren. Orang tadi nyiram laundryan temennya. Iya. Betul kan pesantren biasanya disebutnya sebagai penjara suci. Iya. Orang tua yang nggak mampu lagi Ngatur mengatasi anaknya. biasanya dilemparnya ke pesantren. Karena pesantren dulu itu kan ketat. 24 jam diawasi Ya oleh disiplin lah gitu. Yang dikejar disiplinnya gitu. disiplinnya karena berasrama. Kalau sekarang bagaimana, Bu? Sama, sekarang malah lebih canggih kan. Tadi kayak skema konsumerismenya si santri dikelola dengan baik. Kemudian dulu pesantren itu di zaman aku identik dengan bukan hanya tradisional tapi kotor. Oh. Karena kita kan nyuci sendiri. Nyuci Iya. sendiri. Kadang-kadang Capek ya, baju- biasanya set A set B Iya, dalam iya, kita. Daripada nyuci lagi males. Iya. Betul. Nah sekarang itu tidak terlihat di semua pesantren yang aku datangi. Bukan hanya bersih, bukan hanya rapi, mereka udah wangi. Ya. Bahkan ada beberapa di pesantren yang udah pakai jas gitu, seragam untuk Karena santri memang kelas dosen, atasnya. kan? Enggak, Bukan. santri-santri Oh. kelas atasnya itu. Apa yang membuat bisa sampai naik titik itu gitu, upgrade gitu. Jadi kenapa pesantren sekarang itu jauh berkembang ketimbang dulu? Karena pesantren itu khususnya melalui Kementerian Agama itu ada yang tadi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam yang secara khusus mengurusi pesantren. Oke. Bahkan kemarin aku baca pernyataan dari Menteri Agama yang baru
Prof Nasaruddin Umar. Dadang. Oh. Enggak, bukan. Itu dokter gastro. Tahu Prof Dadang, asam lambung. Ada spesialis patah tangan kanan. Ada kan dokternya tadi ada. Ada. Tapi terlalu jauh kita ngulangnya. Yang hari ini aja langsung. Dokter Atas tadi kan. Dokter Atas. Nah, Kata jadi Prof ini bahkan Prof Nasaruddin Umar itu berencana untuk semakin memberikan fokus Kementerian Agama kepada pondok pesantren dengan mengangkatnya di tingkat dirjen atau ada dirjennya. oh gitu Khusus mau dibuat pondok khusus pesantren. Karena jujur aja ya, kalau aku dulu mandang pondok pesantren tuh tertinggal. Betul. Tertinggal secara Dulu. iya dulu secara pendidikan, apa semua segala macam. Sampai pada akhirnya aku ada pernah perform sekali di pondok pesantren. Perform stand up tuh kayak canggih-canggih ternyata di pondok pesantren ini. Keren. Program-programnya oke. Kalau aku kepikiran mirip kayak Beni tadi, kan yang pada bandel-bandel itu dikirim Dimasukkan pesantren kan. Berarti satu pesantren ini isinya orang bandel berkumpul. Betul. Orang bandel berkumpul gitu Betul. kan. Kalau sekarang enggak. Santri-santri itu sudah aktif ikut olimpiade sains. Iya. Bahkan bukan hanya keilmuan agama, Iya. tapi keilmuan umum kayak sains itu banyak santri-santri yang ikut olimpiadenya. Iya. Jadi Bahkan teman-temanku ada yang anak-anaknya tuh SMP mau ke SMA gitu atau dari SD mau ke SMP, pilihan pertama masuk di mana? Pesantren. Iya. Sekarang. Iya, jadi pilihan utama bukan Iya. karena nggak keterima di mana-mana lalu Iya. ke pesantren nggak Iya. gitu. Iya. Karena apa yang Dan- kenapa aku bilang keren ya? Yang pesantrenku datangin itu orang itu lagi mengembangkan budidaya rumput laut pada saat itu. Itu maksudnya Di darat. iya. enggak di laut. Bahkan kan pesantrennya di darat. Mau mengembangkan Makanya keren dikasih kesempatan mengembangkan rumput laut. di darat. Nggak usah tetap di laut. Kalau di darat itu rumput GBK yang harus diperbaiki. Nggak usah kesana-sana dulu. Soalnya itu nggak diurus sama Kementerian Agama sih. Bib, tapi bentar, Kemarin- kemarin nanya, santri-santri itu punya klub bola nggak? Maksudnya mereka Ada Liga Santri. Ada Liga Santri. Yang lucu Liga Santri ketika lagi bertanding itu ada supporternya itu ngecan salawatan. berat yang tim lawan ya, mau bilang nggak Tapi bagus. kan antar santri. Yang aku coba lihat ngecan can santri. Liga Di- Santri itu. Liga Santri itu Liga Santri rutin. oke, Riz. Pemainnya bagus. Loh, ini salah satu striker timnas itu dari pondok pesantren. Iya. Oh iya. Iya. Aduh siapa, dulu namanya? namanya? Rapli. Rapli. Muhammad Rapli ya? Iya. Bahkan salah satu pesantren yang aku kunjungi itu pesantren Edi Mancoro namanya. Oke. Kasih ya gitu. Kasih lihat. Ngecan. Lihat itu buka. Nah, ada yang megang toa ada. keren ya. Ngecan mereka. Antar ponpes mungkin seprovinsi. Iya. Dan sebenarnya kedengeran dong, se-Indonesia. kedengeran dong. Sempat ditayangin di TV, Ben. Oh iya, Liga Santri. Liga Santri. Udah, oke. Cukup. Nah, yang aku penasaran juga nih, Bib nih. Enggak, yang ngomong- belum oh, ini bahkan salah satu produk di salah satu pesantren namanya Pondok Pesantren Edi Mancoro itu adalah percetakan jersey. Dan itu Pak ya, saya kan punya banyak jersey-jersey yang asli itu dari klub-klub Eropa maupun Iya. klub-klub Indonesia. Mulai ria nih. Enggak, lebih ke sombong aja sih. Klubnya aku apa? Punya Aku Juve punya. Juve. Oh, Juve. Bahkan Juveku ditandatangani sama Edgar David. Oh, yang kemarin datang di situ ya. Tapi punya Edgar David pas Camping, datang. camping. Iya, Bib, di ini camping. ngomongin jersey ya, Bib. Jersey AC Milan. Ada lambang salibnya itu sebenarnya. Nggak tahu aku salib atau Bukan tanda salib. plus. Tanda plus. Tanda Iya, plus. bukan. Itu kayaknya bentuk dari ini logonya aja kayaknya. Itu Portugal juga kan. sebenarnya bagaimana kita membawa itu untuk sholat, apakah boleh atau tidak? Iya, jadi yang nggak boleh itu kan tasabuh. Tasabuh itu menyerupai. Menyerupai itu dengan segala sesuatu yang memang identik sebagai simbol agama lain. Oke. Tapi kalau ketika itu sudah menjadi simbol klub, simbol negara dan lain sebagainya, berarti sudah bergeser kan, bukan simbol simbol agama, Agama lagi. lagi. Oke. Soalnya Kayak kau nggak mau ke rumah sakit karena dia kayak sana. bukan. Ini ada momennya nih. Betul. Aku sempat down. Apa? Umroh aku. Pakai sendal AC Milan. Ku bawa sholat samping ku bawa bapak. Ditengokinya aku. Oh. Yus, salib
Aku gitu. Hah? Salib dalam gitu. Aku Milan. Dan itu sudah pasti bukan salib, karena kalau itu salib nggak mungkin produknya di sendal kan. Iya. Masa salib di Iya. aja. Iya. Jadi justru itu semakin meyakinkan kita bahwa itu bukan salib. Tapi yang jadi Iya. pertanyaannya, Bib, masa sih Jumatan atau sholat pakai baju bolak yang nggak ada yang lain lagi aja, Bib ya? Betul. Iya, Betul. Apalagi Bib, kan banyak kaosnya bagus yang lain, Betul. kaos polos atau kaos berkerah. Betul. Kenapa harus jersey bola? Dan kalau sih, Bib? mau nanti aku mintakan ke pondok pesantren di Mancoro bikin jersey yang untuk Jumatan. Jadi yang nggak ada gambarnya, Tapi yang nggak ada ada- tulisannya, tapi desainnya menarik. Misalnya jersey. Desainnya jersey. Iya. Kayak kemarin yang aku di titik kumpul di Tikum itu pakai jersey yang buatan Mereka. pesantrennya di Tapi Mancoro. bentar, kalau orang kan ngambil kan jersinya salah satu jersey bawaannya kan sarung. Ada nggak mereka yang nyiptain atau mencetak sarung? Ada. Dan jersey yang mereka bikin itu tadi aku kan belum selesai. Oh. Sama jersey Juveku Yang asli. itu jauh lebih enak. Menurut aku ya dipakainya. Aku kan Ini nih, punya Iya, beberapa jersey. karena Nah itu. Tuh. karena kan banyak Ini juga. jersey vintage ya? Ya mereka bikin vintage fantasinya timnas nih. Oh, vintage fantasi. Fantasi Keren, timnas. keren. Ini kebetulan juga ada titipan buat Boris. Kenapa harus buat spesifik? Boris? Sarung. Oh, ini sarung bikinan? Sarung bikinan santri. Ada yang dari Di Mancoro program juga. itu juga. Iya dari program ini. Jadi aku kan dapat banyak oleh-oleh makanan, pakaian, bom atom. Sarung memang- Enggak ada bom atom, kok nuklir bom atom. Enggak, Memang Kacang kali, ke kacang. Boris lah pas ini. Coba dipakai Boris. Coba Ya, coba aja. Nah, sarung ini simbol Iya. toleransi justru. Nah, coba. Biar dia pandai. Oh, bisa sarung. dia, Mas. Bisa. Iya. Loh, yang rapi lagi yang itu. Oh. Pakai sarung model aku dia, pinter dia. Oke, mantap. Mantap. Bajunya keluarin. Jangan ada gerakan, jangan ada Bajunya gerakan. Baju keluarin. Enggak apa-apa, keluarin aja. Baju keluarin. Tato hapus. Iya. Dikit lagi Jangan ada bisa. gerakan, jangan ada gerakan. Oh, jangan ada gerakan. Oh, jangan ada gerakan. Duduk aja ya, jangan ada gerakan ya. Duduk aja ya, jangan ada gerakan ya. Teman sesama kan harus mengingatkan. Beda langsung agak kejauhan itu kalau ada gerakan. Nanti aku Jadi sendirian. sarung itu kan simbol santri. Ya. Santri itu disebutnya kaum sarungan. Oh, Dan oke. sarung itu udah masuk ke Indonesia dari abad ke-14 lah. Kalau Dan ada Bib, kalau ada orang yang sering pakai sarung tapi bukan santri itu gimana? Nah itu akhirnya sarung itu menjadi identitas Indonesia. Iya. Karena kan salah satu perjuangan santri, misalnya nih jihad iktisodi, jihad di bidang kemandirian ekonomi. Jadi jihad itu gak hanya perang kalau dalam Islam. Kemudian juga ada jihad tarbawi, jihad dalam pendidikan. Juga ada jihadnya dalam peradaban. Jadi ada jihad peradaban. Salah satunya membuat sarung itu menjadi pakaian bagi semua orang. Karena sarung kan salah satu filosofinya, sarung itu simbol toleransi, simbol diplomasi. Iya. Karena sarung itu ukurannya buat siapa aja pasti cukup. Ya, all size lah Iya, gitu. terus untuk gerak leluasa. Jadi makanya dia simbol toleransi dan diplomasi, karena diplomasi kan harus keleluasaan. Dulu ketika Bung Karno di sidang PBB ditemani oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, itu Kiai Haji Wahid Hasyim salah satu yang minta jangan diganggu gugat, beliau mau pakai sarung. Oke. Tapi kalau ada orang pakai sarung tapi bikin kontennya dark joke gitu, gimana? Bib? Itu mengingatkan saya ke beberapa tahun yang lalu. Oke. Ya. Nah, soal beberapa tahun yang lalu. Kayak beliau aja ini, Bang. Tapi enggak ya, Bib? Enak bahannya, Bib ya? Enak. Nyaman. Bahannya Kan adem. Bahannya pun jadi banyak bahan obrolan Enggak, kan. betul. Iya, bukan Bang. Jadi Biasanya sarung gini, suka ada kaku-kakunya kan? Iya. Ini lemes kayak Nah, ini namanya goyor. Goyo. Goyor. Motifnya? Enggak, bukan. Bukan, Bahannya, jenisnya. jenisnya. Oh. Sarung goyor. Satu. Tapi kalau motifnya apa, Bib? Ya. Emang nggak ada, emang ada. Jangan jawab. Arwana. Bib. Ikan arwana. Saya nggak sejauh itu. Oh, baik, tapi baik. Jadi emang, gini, Bib. emang cuma satu nih sarung. Tadinya mau bawa banyak Iya. ya. Kalau ada yang mau beli produk-produk santri itu yang dari pesantren, bisa nggak dari online? Lah, jangankan online, aplikasi aja Ada. punya santri tadi canggih banget. Jadi hampir semua pesantren itu dia sudah bukan hanya memiliki platform media sosial, tapi mereka sudah canggih. Mereka biasanya sekarang beberapa pesantren yang aku datengin itu ada divisi khusus digitalnya.
Jadi kelompok santri yang sudah punya seluruh perangkat digital dan akhirnya punya podcast, punya konten digital, bahkan mungkin ya setiap aku datang ke pesantren itu jauh lebih canggih dari kita, Pak. Ya, ya. Setiap pesantren udah ada Dikudinya dia. Iya, jadi Divisi dia udah khusus punya digital. studio khusus, ada divisi khusus digital rata-rata. Dikudi itu tadi, soal- Kalau kalian kalau pengen tahu ya pasukan, kalian kunjungin aja tuh websitenya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Ya, Lihat di situ. banyak tuh informasi. Ini penting, ini Iya. penting. Karena kenapa? Karena aku kemarin di Tikum ditanya, tapi kan banyak tuh kasus-kasus di pesantren tentang kekerasan dan lain sebagainya. Pertama, aku bilang bahwa kasus-kasus gitu juga di sekolah swasta, bahkan sekolah internasional juga banyak. Jadi itu pasti tantangan semua lembaga pendidikan. Tinggal kemudian bagaimana kita selektif dalam memilih lembaga pendidikan apapun itu termasuk pesantren dan juga kooperatif untuk terus menjaga anak-anak kita yang dititipkan melalui pesantren. Makanya cara selektifnya adalah dengan kunjungi websitenya Kementerian Agama untuk mengetahui mana nih pesantren yang terdaftar. Terdaftar, Karena dibawa diawasi gitu ya. Betul, karena sekarang pesantren banyak. Oh gitu. Jadi mungkin aja ada yang tidak terdaftar. Mungkin. Loh, banyak, Pak. Dan rata-rata pesantren yang kasus itu ujung-ujungnya dia nggak ada izinnya kok dari Kan ada Kementerian tuh Agama. yang belakangan sering kapan tuh ya? Berapa bulan yang lalu yang ada pesantren diprotes sama orang tua. Betul. Kan ternyata pada akhirnya pesantren itu nggak Nggak terdaftar. ada izin. Karena kalau terdaftar, ada beberapa kasus di pesantren yang terdaftar. Tapi kalau udah terdaftar, dia diawasi oleh Kementerian Agama. Sehingga kalau ada masalah, ibarat kata ada polisinya untuk menangani kasus itu. Sehingga kasus itu tidak terlantai begitu saja. Atau apa? Terabaikan. Tidak terabaikan begitu saja. Bib, mau nanya Bib, ini Bib maksudnya. Kan ini selalu agak nyangkut dari dulu. Kenapa ada istilah panggilan Gus? Nah, Gus itu sama dengan panggilan Habib. Kalau Habib keturunan Nabi, kalau Gus itu keturunan Kiai. Nah, kenapa mereka dihormati? Karena biasanya seharusnya ya, walaupun tidak semua kemudian itu terjadi, keturunan Nabi dan keturunan Kiai itu seharusnya kan mewarisi ilmu, adab, dan naluri dakwahnya. Sehingga mereka juga terhormat dan dihormati. Dan Berarti memang kayak- kecenderungannya begitu. Kayak Gus Dur dulu, berarti dulu ayahnya itu adalah Kalau Gus Dur malah kakeknya itu pendiri Nahdlatul Ulama. iya. Ayahnya itu kiai yang sekaligus jadi menteri. Yang tadi Kiai Wahid Hasyim. Iya. Kemudian juga Gus Durnya sendiri seorang kiai, tapi karena udah terlanjur populer dengan nama Gus Dur, ketika sudah menjadi kiai gak dipanggil Kiai Abdurrahman Gus Dur. Wahid. Paling nama resminya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tapi Gus Dur tetap melekat kepada beliau. Kayak Gus Mus, Iya. Gus Baha, beliau itu kan sudah kiai, tapi karena udah populernya Gus begitu Miftah? ya udah. Gus Miftah itu ya itu panggilan-panggilan di antara kita. Bahkan biasanya kita walaupun bukan anaknya kiai, kalau sesama santri itu manggilnya Gus sebagai simbol. Kayak Habib lah. Habib itu sebenarnya panggilan untuk keturunan Nabi yang punya ilmu, punya adab dan berdakwah. Kalau enggak, mereka dipanggilnya Sayyid biasanya, bukan Habib. Jadi dia cuma keturunan Nabi, kayak Sayyid. Ahmad Albar. Ahmad Albar itu Dipanggil Gus. keturunan Nabi itu. Iya, iya. Itu Sayyid karena dia gak berdakwah dengan bidangnya bidang entertainment jadi enggak. ya, mungkin juga dakwah dengan musik ya, tapi tidak berdakwah dalam artian seperti saya Said, ceramah. manggilnya Said. Sayyid. Said. Biasanya Itu berarti Said yang Bajai Bajuri? bukan. Nama kayaknya. Nama Itu Said. Said. Said ini Said. Iya. Said. By the Jadi way, lagi-lagi dari POV luar. Ya. Pengen bertanya nih, kan Ponpes ternyata banyak yang grade-nya jadi bagus gitu kan, sekolah-sekolah bagus gitu. Ya. Nah, setiap kota juga biasanya punya sekolah-sekolah bagus. betul. Kadang-kadang dia Katolik sekolah bagus ini. Tapi Islam jadinya pengen sekolah di sana gitu karena Iya. dia nyari sekolahnya gitu. Di sekolahku pendidikannya. terjadi. Iya, Di sekolahku ada pendidikannya teman-teman yang agama gitu. Islam ada masuk sekolah Katolik. Nah, kan pasti ada juga misalnya di kota yang ke mayoritas Islam. ada beberapa yang Kristen, tapi sekolah terbaiknya dekat di sana adalah Ponpes. Ponpes. Nah, itu boleh nggak mereka sekolah? Nah, gini. Jadi Ponpes itu kan dia juga punya jihad kebangsaan. Dari awal dulu anti kolonialisme. Kemudian resolusi jihad itu dari pesantren untuk melawan penjajahan hingga merdeka. Ketika merdeka pun mereka terus membangun bangsa melalui pondok pesantren. Itu yang disebut sebagai jihad kebangsaannya pondok pesantren lah. Nah,
mereka juga di beberapa daerah malah ini menjadi kecenderungan khususnya di daerah Jawa. Pesantren itu tidak dikenal sesuai dengan nama resminya. Contoh. Contohnya Tegalrejo tadi. Itu nama desanya. Tambak Beras, Tebu Ireng, Denanyar. Itu pesantren-pesantren besar. Kalau Gontor enggak. Oh, iya. Kalau Tambak Beras itu nama desanya. Tapi Mereka punya nama pesantren, tapi karena mereka telah beradaptasi dengan masyarakat, mereka itu bukan hanya memberikan manfaat kepada santrinya biasanya, tapi kepada masyarakat sekitar. Bahkan kalau di berita-berita kan Ponpes Tebu Ireng. Tebu Ya, Ireng kita ngira kan itu itu nama pondok- resminya kan, itu bukan nama resminya, jadi nama desanya yang populer. Ada pondok pesantren di Tebu Ireng gitu Betul. lah. Sama dengan kayak Habib dulu. Itu Habib Soleh Tanggul. Tanggul itu nama desa. Habib Ali Kuitang. Kuitang sini. Jadi yang lebih populer itu dia dengan nama desanya karena dia itu sudah berakulturasi termasuk dengan yang non-muslim. Termasuk dengan yang non-muslim. Bahkan di beberapa wilayah misalnya di dekat kampungku di Jember, mereka itu sudah memberikan kemanfaatan bagi tumbuhan dan binatang di sekitar pesantren. Jadi misalnya air bekas wudhu pesantren itu kan banyak banget karena santrinya kan puluhan ribu ya. Air wudhunya kan kayak kolam renang dan setiap hari itu dikeluarkan itu disumbangkan ke ternak-ternak atau tumbuhan-tumbuhan di pertanian sekitar pesantren. Jadi daripada beribu-ribu liter air itu dibuang gitu, mending ini diambil aja buat yang usaha ada peternakan, petani, buat tumbuh-tumbuhannya. Betul. Selain juga mereka juga menganggap ya karena ini dibuat untuk kebaikan santri beribadah, siapa tahu ada dampak secara paling Oh, maksudnya kan toh itu kan dipakainya hanya untuk wudhu kan, nggak ada tiba-tiba gimana gitu Betul. kan. Jadi mereka selalu itu. Nah, diantaranya kepada yang non Muslim. Cuman biasanya kalau di anak-anak santrinya pengalaman aku dulu biasanya kan kita tuh politik identitasnya kuat. Wah, saya ada pesantren. Biasanya kalau kita tanding bola atau lomba-lomba di alun-alun itu musuh utama kita SDK. Sekolah Dasar Katolik. Katolik. Nah, itu biasanya basket gitu. Nah, kita itu sampai kalau main bola sama final misalnya, ini pesantren. Berarti ini musuh bebuyutan. El Clasico. Betul, El Clasico. Jadi, misalnya kita ketemu SDK di final, wah, itu kita minimal menang, maksimal patah. Dulu gitu. Ya, nggak ada yang nyapu ya. Dulu. Waktu kecil, Aku tuh kayak wah seru tuh. Enggak, tapi itu Karena itu juga kita umurnya masih segitu. Betul, Dengan masih SD. Pola pikir anak SD. Pola pikir itu di madrasah. Jadi biasanya kodenya pakai bahasa Arab. Kan orang Katolik nggak ngerti nih. Ya, Jadi biasanya nomor tuh kalau ada orang Katolik yang ngeselin Atau yang paling jago nih, nih motornya dia nih harus kita redam nih motornya. ya, misalnya dia nomor punggungnya 5. Panggilan. Homsah. Oh, udah tahu tuh. 5, iya. Oh, yang 5 ini yang berbahaya 5, nih. Hajar yang 5 tuh. Nomor 7, kalau nomor 7? Sab'ah. Asap. Jadi di sliding. Pokoknya ya itu bagian sebenarnya ya bagian dari keseruan dan keakraban kita. Karena yang lebih parah kalau mereka nggak mau tanding. Ada beberapa kemudian yang akhirnya memilih, gue nggak mau tanding kalau sama orang non Muslim gitu. Justru pertandingan itu menjadi medium untuk mulai saling Berkenalan. mulai saling berinteraksi. Iya, jadi itu. Nah, kalau di SDK itu ada yang Muslim. Iya. Biasanya karena kualitas sekolah Kristen ya. Atau Katolik. Katolik itu biasanya bagus. Disiplinnya juga oke. Disiplinnya juga oke. Maksudnya sekolah-sekolah Islam itu nggak disiplin? Apa? Maksudnya Bukan, kalau orang ke pesantren kan nginap, nggak bisa pulang pergi. Kalau sekolah Katoliknya masih bisa pulang ke rumah. Ada yang nggak bisa pulang, seminaris. Dia masuk aja situ, nggak apa-apa, nggak usah. Kenapa sih? Saya juga nggak punya SD, nggak punya saya. SD juga saya negeri. Nggak boleh lah gitu. Iya. Ini suka kan Iya. pecah-pecah. kayak nolak tokoh agama dia Ki. Kok jadi nolak tokoh agama sih? Malah tokoh agama lah kayak gitu. Siapa yang nolak tokoh agama? Ya udah, ayo kita ke dukun muda. Itu film Scene Manggarai. ini saya agak tidak asing. Kok bisa tidak asing scene ini? Tidak asing sih ini. Saya akan nonton di film agak lain. Cuma ya, gini ya. Ini sih saya curhat aja ya. Sebagaimana soal Vidi tadi ya.
sependek yang saya tahu nih, Iya. podcast agak lain, episode terbanyak viewersnya itu sama saya ya. Betul. Mulai Itu Ria satu terus lagi ya. Oke, paham Kemudian ya. yang kedua ya, ada scene yang tentang agama. Iya. Kok saya nggak dilibatin tapi? Ya udah gini. Satu scene aja. Oke, gitu. kita terima, kita dengar. Nanti mau dibikin nih rencananya dua. film agak Agak lain. dua. Yang selanjutnya, mau nggak kalau diajak syuting? Oke. Asal 10 juta penontonnya, jangan sampai iya, jangan sampai Penontonnya. dia nggak mau jadi disalahin karena iya setelah ada Habib penontonnya turun, ntar digituin Ya, gua. tapi siapa yang bisa menjamin 10 juta nggak jadinya? bisa. Itu namanya takabur. Wah, Giliran sekarang takabur. Waktu itu dia bilang 1 juta gak takabur. Itu prediksi. Anda benci Habib atau gimana? Nah, itu- benci siapa ini? kau tuh benci tokoh agama maksudnya. Kok jadi bawa agama sih? Mau ya nanti kalau ada di film Ayo. Kalau memang scene-nya tepat, kita ajak Habib, mau ya Habib? Iya dong. Kalau seru. misalnya ini, tapi gini jujur Bib, kalau misalnya kebutuhannya ada dan perlu, nggak apa-apa masukin Habib. Tapi kalau misalnya memaksakan, Mengada-ngada gitu. takutnya Ya. Habibnya jadi kayak ngerasa, kenapa gini doang? Aku ini kan nggak enak. Kita gitu Makanya tadi juga. aku bilang, kalau memang pas secara scene-nya, pasti kita calling langsung. Kalau misalnya ada tentang ada in frame tokoh agama, langsung pokoknya Habib pasti. langsung langsung Gus Miftah kan? Hah? Saya beliau sibuk, ada ngurus pemerintah, sibuk Maksudnya beliau. kalau misalnya top of mind kita kalau misalnya tokoh agama Bante. Atau di filmnya ada dua tokoh agama begado berantem. Iya. Kita calling dua-duanya. Riz, kok mau mecah belah bangsa ini? tapi kalau dipikir lucu juga ya kemarin. Dia ada ngomong, ya udah kita cari dukun Buddha, datang Bante. Saya ada. Iya. Patah jadi. Dan ini Bante ke pasar scene-nya kan malam. nggak mesti scene tokoh agama. Betul. Dakwah itu nggak mesti harus nempel di ustadz gitu. Iya. Kalau orang yang nyolong-nyolong gitu mau. Ya siapa tahu dia kan punya Kan konsepnya pengen diajak main di film. Iya. Sementara karakter tuh ada banyak. Ada banyak, ada adegan yang nyolong di. Saya nggak bilang minta diajak main di film. Bukan semua film. Film ini banyak. Film porno juga ada. Iya. Di film agak lain. Iya, misalnya ada karakter yang dia lagi nyulik di minimarket. Gitu. Mau nggak jadi yang nyuri Mau itu? nggak yang meran- Anda berdua Kristen ya? Adegannya nyuri di minimarket yang dibikin sama Sandri. Tapi ada tuh kan, ada orang yang nyuri di minimarketnya Sidogiri, Basmala, kemudian dikejar Pak sama kasirnya. Kasirnya itu 2 santri. Yang satu ngelompat megangin, yang satu lompat tinggi naik ke lehernya itu. Iya, Pernah iya, viral. iya, tuh iya, ya. iya. Jadi akhirnya ketangkap. Oh itu di minimarket itu. Basmala. Basmala. Iya. Oh, Beb, ini secara syutingan masih jalan berapa pesantren lagi nih, Bro? Udah beres. Sisa lagi, Udah beres. Udah Emang beres. nggak nyimak dari bukan, tadi, bukan. tidur memang. Bukan. Maksudnya apakah ada selanjutnya? season selanjutnya. Season selanjutnya. kayak Nah begitu. itu dia kan kita nih dalam membangun bangsa seharusnya bertumbuh terus. Apa yang baik kita lanjutkan kan prinsipnya presiden kita kan begitu. Nah ini program ini terbukti udah 2 tahun jalan berarti bagus. Seharusnya. Orang kementeriannya cabut. Ini kalau ini dia promo sendiri nih. Soalnya nggak ngajak kita kan. Iya. Nah, Tapi ada rencana itu bakal jadi program ya. ya karena ini aja tahun kedua. Ini tahun kedua. Ini ya. tahun kedua dan memang ya gimana ya? Karena tadi seringkali kan konten-konten pesantren itu hanya ditonton oleh orang-orang segmen tertentu. Iya, kan? iya. Nah, 2 tahun ini alhamdulillah dengan hadir di TV, hadir di YouTube, kemudian diobrolin di podcast-podcast, itu banyak orang yang tidak tahu menahu tentang pesantren akhirnya tercerahkan, Iya, tahu jadi tahu. oh pesantren ternyata sekarang Iya, aku aja jadi pengen layak jadi pilihan. Aku pengen nonton betul. Jadi impact-nya bagus. Impact-nya bagus. Masa sih nggak dilanjutin season selanjutnya? iya. Gitu ya. Nah, buat masukan nanti tonton aja di YouTube-nya iNews, banjiri kolom komentarnya. Lanjutkan season 3 buat Habib Japar gitu. Betul. Kami suruh pasukan bermarga nih. Betul, bermarga Pak Al-Haddar. Boleh. Apapun asal. Dan bahkan ya, bermarga. saking sekarang udah pesantren jadi choice, itu ada yang namanya Kristen Muhammadiyah. Kok bisa? Gimana tuh? Gitu, Jadi jadi kalau dia ngomong nih suka-suka aja nih. Iya, Enggak. nih, kita takut khawatir lagi bercanda. enggak. Jadi ini Nanti bahkan ini temuannya dari
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita yang baru, Pak Prof. Abdul Mukti. Oke. Beliau tuh pernah nulis buku judulnya Kristen Muhammadiyah, itu penelitian terhadap kawasan-kawasan 3T yang terpencil, terdepan dan tertinggal di pinggiran Betul. Indonesia. Itu banyak kan kampus-kampusnya justru yang punya Muhammadiyah. Iya. Iya. Nah, orang-orangnya kan biasanya di daerah-daerah terluar tuh Kristen, Belum Iya, tentu Islam. Katolik. Belum tentu Islam. belum tentu Islam. Saya biasanya nyebut agamanya, Pak. Karena Oke. setiap agama itu harus dihormati dengan disebut nama-namanya, gitu. Pak. Ya udah kalau gitu Yang- mulai besok jangan bilang non muslim ya. Ya Sebutin udah. atu-atu. Nah, jadi itu banyak yang kuliahnya tadi kan kuliahnya di kampus-kampus Muhammadiyah Muhammadiyah. dan kemudian itu membentuk karakter tersendiri. Oke. Jadi dia Kristen tapi kayak sarungan, Oke. kemudian Oh. mindset berpikirnya walaupun tetap identitasnya sebagai Kristen, Kristen. Katolik itu dipertahankan bahkan, tapi Secara apa ya? gaya hidupnya, gaya hidup, gaya hidup, pola namanya. pikir. Mungkin jadi Pola pikir. ngeblend lah ya hal-hal baik itu ya. Nah, bahkan mereka kadang biasanya lebih tahu pengetahuan Islam dari sebagian orang Islam yang nggak nyantri. Iya. Contohnya Boris. Dan biasanya mereka itu akhirnya mereka itu login tuh. Nah, nggak tahu lah. Buat para pasukan jangan lupa untuk menonton OTW Kemandirian Pesantren Ya, di channel YouTube-nya iNews sudah ya. tersedia semua. Kalian bisa mengikuti perjalanan Habib mengunjungi pondok-pondok pesantren yang memulai kemandirian dari pondok pesantren karena itu adalah program dari Kementerian Agama Sama. khususnya di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Sama yang ini Jegel nggak perlu ngasih pertanyaan terakhir karena Ya. ini adalah Habib Jafar adalah tamu pertama yang 2 kali. Betul. Biasa kan Jegel suka ini prinsip hidup. Prinsip hidup. Oh, prinsip hidup. Jadi prinsipnya Habib yang episode sebelumnya kita Nanti potong, kami putar kita edit antar taruh di sini situ. aja. Ya. Nanti itu ya potong, nanti masuk Aku satu-satunya yang 2 kali. Satu Iya. yang 2 kali. Kenapa idealismenya kalian Enggak, mau kami 2 kali? cinta Islam. Sebenarnya orang Islam banyak ya yang pernah ke sini ya. Mereka cinta Islam, kami ada brandnya masuk. Oh gitu. Kalau Oh jadi udah 1 jam 11 menit ternyata build in. Nggak ada. Nonton ya di YouTube-nya iNews dan Banjiri kolom komentarnya. Iya. Sampai ketemu lagi Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ada abang. Abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga.